Kalau Ricky bisa menolak, kenapa Richard tidak bisa menolak? Karena dalam tuntutan jaksa juga disebutkan, melukiskan bagaimana ada yang disuruh tapi bisa menolak, yang satu disuruh dan melakukannya. Inilah pentingnya kehadiran ahli-ahli pendukung dalam pembuktian hukum acara pidana, Mbak Rosi. Kesalahan psikologis menjadi hal yang amat penting, Mbak Rosi. Saya tidak mau membandingkan antara Polantas dan Brimob dalam hal ini sebenarnya, Mbak Rosi. Ricky Rizal adalah Iya, Polantas. tapi background Ricky Rizal adalah Polantas. Tidak mungkin orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas langsung serta-merta ditembak, tanda kutip kan ya, Mbak Rosi. Tetapi Brimob itu adalah paramiliter, semi-militer, yang ketaatan, kepatuhan, dan penundukan submission dirinya terhadap atasan itu begitu tinggi. Sehingga Richard Eliezer berada dalam posisi ketika dia menerima perintah tersebut, dia sulit untuk menghindar, dia sulit untuk menolak, dia sulit untuk mengabaikan perintah itu, Mbak Rosi. Bayangin Mbak Rosi, yang saya dengar informasinya juga ada jeda 18 tingkat antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer. Bagaimana mungkin seorang yang sangat terendah itu kuasa untuk menolak perintah dari seorang Ferdy Sambo. Kadipropam, polisinya polisi, jenderal bintang 2 dan kekuasaannya amat besar. Kalau misalnya ada penasihat hukum ternama yang mengatakan, ya dia tetap bisa punya pilihan, resign atau pergi ketika disuruh, tapi toh dia tetap memilih untuk menembak. Ya, inilah pola pikir yang memang kita harus move on, Mbak Rosi. Pola pikir yang disampaikan oleh pengacara kondang tersebut dan juga kemarin dikutip oleh jaksa penuntut umum dalam penutup tuntutannya, masih menggunakan kesalahan normatif yang diajarkan oleh Profesor Mulyatno tahun 1955 silam. Gimana kesalahannya? Arti begini, menilai sikap batin orang itu menurut ukuran-ukuran normatif. Kamu kan bisa resign, kamu bisa pulang kampung, kamu bisa mengundurkan diri, kamu bisa melaporkan. Tapi lupa melihat kesalahan psikologis. Ya makanya dihadirkan kan ahli psikologi forensik, psikologi dari ilmuwan dan sebagainya, filsafat ilmu. Itu sebenarnya untuk menguji apakah betul ada niat jahat dari seorang penerima perintah ini sehingga dia tidak bisa kuasa menolak perintah tersebut, Mbak Rosi. Ya. Nah, makanya dengan adanya KUHP baru saat ini, Mbak Rosi, keseimbangan antara kesalahan normatif dan kesalahan psikologis itu menjadi penting, Mbak Rosi. Ya, karena ketika dia diperintahkan oleh atasannya, maka dia tidak bisa dipidana sama sekali. Betul. Dalam KUHP yang baru. Maka dari itu, Mbak Rosi, Mahkamah Agung tahun 2007 menjelaskan dalam perkara pelanggaran HAM berat ya, dalam konteks tanggung jawab atasan, ketika ada hubungan secara de facto dan de jure, pengendalian efektif, rantai kepemimpinan yang begitu kuat, maka disitulah ada otoritas yang memungkinkan adanya tanggung jawab atasan terhadap bawahannya. Dan ketika bawahan itu menjalankan tugasnya, maka dia tidak bisa sebagai alat yang dipidana. Iya. Nah, tapi begini Bung Albert, izinkan saya untuk terus mempertanyakan apa yang menjadi tuntutan jaksa. Misalnya dikatakan bahwa toh pada saat menembak itu ia juga tidak berada dalam situasi yang diintimidasi. Misalnya dalam situasi saya bertanya pada jaksa, mengapa seorang Richard Eliezer 12 tahun, dia bilang karena pada saat ditembak itu ia bisa lebih ringan atau dibebaskan. Kalau pada saat dia disuruh melakukan tembakan itu, ia sendiri dalam ancaman. Misalnya kalau kamu nggak tembak dia, maka saya akan menembak kamu. Nah, Richard tidak berada dalam situasi psikologi seperti ini atau ancaman yang mematikan seperti ini. Inilah sebenarnya bedanya pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 tentang perintah jabatan, Mbak Rosi. Dua-duanya sebenarnya dalam keadaan terpaksa, Mbak Rosi. Kalau 48 itu atas satu kekuatan yang nggak bisa ditahan. Tapi dalam konteks pasal 51 tentang perintah jabatan Amtelk Bevel, pakar hukum pidana Belanda Van Bemmelen mengatakan, ketika seseorang menerima perintah jabatan, sesungguhnya itu dia berada dalam keadaan terpaksa karena diperhadapkan pada konflik. Di satu sisi nggak boleh membunuh, nggak boleh merusak barang milik orang lain, nggak boleh mengambil milik orang lain, tapi di satu sisi dia harus patuh dan taat terhadap perintah jabatan yang diberikan oleh
atasannya tersebut. Atasannya yang bukan saja berwenang ya, tapi memiliki otoritas langsung terhadap dia. Gitu. Dan Jadi, menentukan hidup mati karir betul. anggota Polri. Maka dari itu sebenarnya penting untuk melihat sisi kesalahan psikologis dari seorang Richard Eliezer yang konteksnya dia adalah latar belakangnya Brimob, dia memiliki ketaatan dan kepatuhan yang penuh, maka berlakulah asas. Oke. It danum dat kui ibit dare, ius vero nulla culpa est, qui parere necessit. Pertanggungjawaban tidak akan diminta kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, tapi kepada mereka yang memberikan perintah. Ini asas Mbak Rosi.